Karena motivasi dari Ustadz, alhamdulillah dari amalan-amalan yang keluarga saya, mama saya, dan kakak saya dan saya sendiri. Mungkin untuk sebagian orang, amalan-amalan yang Ustadz kasih mungkin belum berdampak, tapi berdampak sama keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Aziza Aska, asal Cikarang, dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Awal mula saya mau masuk Idaku, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya dari amalan yang dikasih sama Ustadz Yusuf Mansur, di mana kehidupan saya berubah 180 derajat. Saya besar dari keluarga yang dibilang kurang lengkap ya. Jadi saya hidup bersama 3 orang, ibu saya, kakak saya, dan saya sendiri. Di awal mula saya ibu saya pisah, yang menghidupi biaya sepenuhnya itu ibu saya. Terus sebenarnya hampir putus asa dan kayak bingung harus kayak gimana, karena nggak punya pegangan apapun dan nggak punya figur untuk untuk menjadi seseorang lah, intinya kayak gitu. Nah, ada satu kesempatan saya tuh pas saya buka TV, saya lihat Ustadz Yusuf Mansur di Antv setiap subuh waktu itu. Beliau kata-kata yang sangat saya dan keluarga saya pegang itu adalah jatuhin omongan terus jadi doa. Dari situ kami bertiga berpegang teguh buat menjalankan apa yang beliau bilang. Ternyata yang beliau bilang itu benar gitu. Segala sesuatu yang kita ucapkan itu dijadikan doa, dan insya Allah mungkin gak akan dikabul sekarang, bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun yang mendatang. Terus dari situ saya tahu kalau Ustadz Yusuf Mansur itu punya pesantren namanya Darul Quran. Saya punya cita-cita, dan orang tua saya dan ibu saya khususnya punya cita-cita mau anaknya jadi hafiz Quran, hafal Quran. Tapi karena terkendala biaya, saat itu saya dimasukkan ke sekolah yang lebih yang ibu saya bisa bayar gitu. Kalau Darul Quran waktu itu posisinya belum sanggup. Dari situ saya nggak putus asa. Saya sebenarnya ya lebih menjalani amalan-amalan beliau itu kakak saya dan ibu saya sendiri. Kalau saya tuh masih labil lah gitu ya, belum terlalu seistiqomah mereka berdua. Berkat doa ibu saya, berkat doa kakak saya juga. Jujur saja kalau untuk seorang single parents menyekolahkan 2 anak sekaligus itu berat ya. Tapi karena gak ada yang gak mungkin, sama Allah pasti dibantu gitu kan. Jadi kakak saya punya mimpi kuliah sampai S2. Kakak saya menjalankan apa yang Ustadz Yusuf Mansur bilang gitu, kayak membaca surat Yasin, Al-Waqi'ah, Rahman, Al-Mulk, sholawat sebanyak-banyaknya, ucapan dijadiin doa gitu. Dan alhamdulillah kakak saya bisa berkesempatan berkuliah sampai S2. Dan saya termasuk yang sebenarnya saya tuh gap year 2 tahun karena saya melihat latar belakang ekonomi keluarga saya yang kiranya kayaknya saya nggak bisa deh kuliah gitu. Tapi karena kuasa Allah melalui Ustadz Yusuf Mansur gitu, saya menjalankan apa yang amalan beliau kasih. Saya dikasih kesempatan walaupun belum pernah pesantren di Darul Quran, saya dikasih kesempatan yang luar biasa bisa kuliah di Idaku gitu. Ya, selama di Institut Darul Quran alhamdulillah saya mendapat teman-teman yang mendukung dalam hal kebaikan, terus juga ada semangat untuk menghafal. Pokoknya Masya Allah deh bisa ada di Idaku sampai detik ini, alhamdulillah. Jadi pesan saya
untuk kalian yang masih punya mimpi, terus bermimpi, jatuhin omongan, jadiin doa, karena kita nggak tahu doa itu kapan dikabulin gitu. Tetap jangan menyerah, intinya kayak gitu. Terus bisa nggak ngefans sama Ustadz Yusuf Mansur karena apa yang beliau bilang itu benar. Mungkin kita nggak akan ngerasain langsung sehari 2 hari, tapi dengan niat, tekad, terus percaya apa yang kita doain itu jadi kenyataan. Jadi saya pas ketemu pertama kali ospek itu sesenang itu karena saya cuma semalam bilang, ya Allah pengen ketemu Ustadz Yusuf Mansur sekalian foto gitu. Itu kan jarak tempat duduk saya sama beliau tuh jauh banget dan kayaknya nggak akan dinotis gitu. Tapi karena kita yakin, berdoa, yakin sama doa kita, jadi nggak tahu kenapa beliau notice gitu. Jadi seneng banget gitu. Saya sama kakak saya sih yang lebih ini ya, lebih ngefans banget sama beliau gitu, sampai bela-belain dari rumah, dari sebelum subuh berangkat ke Istiqlal cuma buat ikut kajian beliau, tapi belum dapat kesempatan buat ketemu beliau langsung. Jadi agak sedih sih sebenarnya. Yang lebih ngefans banget tuh kakak saya, tapi yang foto saya gitu. Tapi alhamdulillah, semoga kedepannya kakak saya bisa secepatnya ketemu juga kayak saya gitu. Jadi terus jangan putus asa, apa yang kita mau gapai harus kita doa. Saya pernah ada di posisi dimana menurut saya terpuruk ya. Pertama, saya pernah berpikir, kok saya nggak bisa gitu sama kayak dengan orang lain. Dalam artian nggak selengkap orang lain gitu. Ya saya broken, terus dimana kayak harus bagi waktu gitu antara ke ayah sama ke ibu gitu. Di situ saya terpuruk karena itu pertama. Terus kedua, saya tuh pernah ada di posisi saya tuh nggak mau banget belajar agama gitu. Maksudnya dalam artian saya tuh pengen kuliah tuh umum gitu, tapi ibu saya maunya saya jadi pendakwah gitu, maunya saya jadi hafal Quran. Itu saya sempat ada di posisi itu gitu, posisi dimana saya menolak apa yang ibu saya sarankan. Tapi saya sadar, saya sadar itu karena saya dapat masalah pribadi, maksudnya adalah masalah. Terus saya berdoa gitu, kayak ya Allah, kok saya nggak selengkap teman-teman yang lain, kok saya dikasih ujian sebesar ini gitu. Ternyata dari ujian yang kita dikasih sama Allah kepada saya itu ada hikmahnya. Ternyata yang ibu saya sarankan itu benar adanya. Mungkin kalau misalkan saya kuliah di umum dengan notabene saya itu orang yang labil, saya bisa keikut orang-orang gitu dalam hal yang buruk gitu. Intinya apa ya, Allah tuh nggak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan gitu. Jadi apapun yang sedang dilakukan, apa yang sedang kamu alamin sekarang, jangan sampai putus dari rahmatnya, jangan sampai jauhin Allah, jangan sampai jauhin Al-Quran. Karena sebenarnya jalan satu-satunya ke Allah atau nggak ke Al-Quran. Saya juga pernah pernah ibarat ada di posisi depresi, melukain diri sendiri. Tapi alhamdulillah ibu tuh menyadari itu, terus dibimbing sama ibu saya, dikasih arahan, terus balik lagi ke Allah, terus Allah juga kasih jalannya gitu. Jadi intinya jangan putus asa, terus husnuzon, apapun yang dihadapin sekarang pasti semuanya ada jalan keluar.